Kuasa hukum dari PT Putri Mahakam Lestari. Ulangi, Pak. Rapen Sinaga, kuasa hukum PT Putri Mahakam Lestari. Ya, kedatangan kemari terkait tentang apa ya? Ya, ini adalah kedatangan kita yang ketiga kali ya setelah laporan kita di tanggal 11 Juni yang lalu. Kita melaporkan kuasa pengguna anggaran Putu Sumarjaya ke Polda Sumatera Utara terkait dengan pasal 317. Di mana pasal 317 ini adalah pengaduan palsu kepada penguasa yang mencemarkan nama baik PT Putri Mahakam Lestari. Nah, kita melaporkan ini adalah karena ya PT Putri Mahakam Lestari ditetapkan dalam daftar hitam nasional oleh kuasa pengguna anggaran, sehingga ini kemudian disebarluaskan kepada atasan dari KPA-nya yakni Dirjen, Irjen, Menteri hingga sampai ke lembaga LKPP. Nah, ini sangat mencederai dan sangat merugikan PT Putri Mahakam Lestari selaku penyedia barang dan jasa yang sebagai mitra rekanan dari Kementerian Perhubungan. Nah, kita meminta kepada Polda Sumatera Utara untuk membongkar kasus ini ya, karena menurut kita ya bahwa penetapan sanksi daftar hitam yang ditujukan kepada klien kami itu tidak sesuai dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Nah, oleh karena itu kita kemudian melaporkan KPA ya ke Poldasu untuk diusut ya. Karena alasan mereka untuk menetapkan kita daftar hitam itu belum dapat dibuktikan dan belum dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pasal 317 ya, pengaduan palsu kepada penguasa ini sangat tepat untuk kita kita laporkan di Poldasu ini. Nah, begitu. Nah, jadi tadi agendanya dipanggil oleh Krimum Polda Sumut apa tuh? Agenda hari ini kita adalah untuk menyerahkan tambahan bukti ya, dan kemudian tambahan keterangan saksi. Nah, besok juga kita akan datang lagi ke Poldasu untuk didengarkan keterangan saksi kita. Nah, jadi hari ini kita menyerahkan tambahan bukti berupa penundaan ya, penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ya terkait dengan penundaan surat keputusan daftar hitam. Jadi tambahan bukti tadi itu ada berapa banyak yang diserahkan ke Polda? Kita tambahan bukti hari ini hanya satu, penetapan dari Hakim Petun Medan. Nah, bahwa SK daftar hitam itu tidak boleh dulu dilaksanakan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari PT UN Medan. Nah, sehingga tadi sudah ditetapkan hakim bahwa SK tersebut harus ditunda pelaksanaannya. Karena kenapa? Karena sangat merugikan klien kami sebagai penyedia barang dan jasa yang selama ini selalu memberikan pekerjaan terbaiknya di kementerian ya. Tidak ada cacat sama sekali. PT Putri Mahakam Lestari selalu mengerjakan proyek sesuai dengan spek, sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, jadi dengan ada daftar hitam merugikan klien kami. Karena ada beberapa tender yang kita ikutin digagalkan oleh karena daftar hitam ini. Nah, ini yang sangat merugikan klien kami. Begitu. Sejauh ini setelah dilaporkan oleh pihak PH, bagaimana tindakan dari Polda Sumut sendiri? Ya, kami sangat mengapresiasi langkah Poldasu ya untuk langsung merespon laporan kami ya. Karena kenapa? Ini kan terkait anggaran APBN ya. APBN berarti anggaran negara ya, gitu ya. Nah, jadi kita apresiasi Poldasu ya dengan sangat sigap merespon laporan kita. Langsung didengarkan keterangan kita BAP ya, saksi juga langsung dipanggil. Mudah-mudahan kami minta agar secepatnya ini juga
terlapor segera dipanggil gitu ya, segera dipanggil untuk dimintai keterangan ya. Dan saya secara khusus juga minta untuk supaya terlapor ini segera diusut gitu loh ya, ditangkap bila perlu gitu ya. Karena ini kenapa anggaran negara jangan dipermain-mainkan gitu ya. Nah, sebagai informasi ya, jadi cikal bakal kita didaftarkan daftar hitam ini karena kita PT Petro Mahakam Lestari ini dinyatakan sebagai pemenang tender ya, pemenang tender untuk pelabuhan Muara penyeberangan dermaga di Sibulga, di Danau Toba ya, Di Muara, Danau Toba tahap 3. Nah, kita ditetapkan pemenang. Nah, kan dari sini sebetulnya asalnya ya, dari sini asalnya surat penunjukan kita tidak dikeluarkan. Harusnya ketika kita menang tender ya, kemudian surat penunjukan itu harus diserahkan ke kita. Nah, ini diperlama dan tidak dikasih ya, malah kemudian muncul daftar hitam. Nah, ini ada apa? Nah, ini yang kita minta Polda Sumut untuk membongkar ini. Kenapa? Jangan mengada-ada, jangan memperalat hukum ya, gitu ya. KPA di sini harus jujur menyatakan yang menang tender menang ya, yang kalah ya kalah gitu loh. Jangan kita sudah menang dibuat menjadi kalah. Nah, ini kan ada upaya membuat kita jadi kalah, dibuat daftar hitam padahal kita sudah menang tender. Nah, ini yang kita minta diusut ya, jangan memperalat hukum. Nah, indikasi ya, kita mengindikasikan bahwa ada komitmen apa KPA ini dengan yang lain ya, dugaan sementara ya, dugaan sementara yang menguntungkan korporasi ya. Kalau ini terbukti, maka undang-undang Tipikor pun bisa dikenakan kepadanya ya, dengan adanya penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan salah satu korporasi. Di pasal 3 undang-undang Tipikor itu ada. Nah, ini kalau diusut ini bisa. Nah, jadi kita tekankan, kami minta kepada KPA untuk jujur dalam melaksanakan proyek ya, begitu. Jadi untuk saksi yang kita hadirkan sendiri dari kliennya Pak Pengacara berapa orang? Ya, untuk saksi kan besok 2 orang. Artinya sampai saat ini pihak Polda Sumut belum ada menerima keterangan saksi ya dari kita pihak pelapor ya? Belum, masih keterangan pelapor. Pelapor ya. Keterangan pelapor adalah Pak Martin ya, pelapor. Jadi nanti saksinya besok 2 orang kita hadirkan. Dari kita ya? Dari kita. Dari pihak pelapor. Supaya nanti langsung mudah-mudahan insya Allah di minggu depan terlapor udah bisa dipanggil. Karena harus keterangan saksi dulu. Sampai sejauh ini pihak Polda Sumut belum ada melayangkan surat panggilan terhadap terlapor ya? Sampai saat ini kami tahu belum. Jadi supaya rekan-rekan media juga mengawasi proyek ini. Kalau bisa turun ke lapangan, awasi proyek ini ya, supaya proses hukum itu tetap berjalan. Jangan mengada-ngada. Jangan karena mereka badan atau pejabat TUN ya, pejabat negara, sehingga mereka sesuka hatinya. Nah, tolong dicatat itu, tulis. Boleh. Rapin Sidaga minta mereka untuk ditangkap. Ya. Ada yang perlu ditambahi Pak Martin? Ya, Pak Martin. Ya. Sudah kayaknya seperti itu. Ya. Ada kira-kira bagaimana pelayanan daripada pihak Polda Sumut sendiri ketika apa ini tadi memanggil? Kalau pelayanan dari Polda Sumut ya sesuai dengan apa ya, ya kita diterima, laporan kita tidak ada dipersulit. Nah, itu jadi apa yang di waktu diperiksa juga di waktu penyampaian bukti-bukti juga bagus pelayanan. Ini dilaporkan tanggal berapa ya? 11 Juni. 11 Juni ya. Iya. Di situ. Artinya pihak dari Polda Sumut merasa respon lah dengan Responnya apa yang baik, kita laporkan. respon baik apa? Oke, makasih.